Jauh sebelum Steve tiba, Minecraft telah ditempati oleh beberapa manusia yang dikenal dengan sebutan Ancient Builder. Di sini mereka melakukan kegiatan seperti biasanya, menanam, bertani, dan juga beternak. Namun semua itu berubah sejak terjadinya sebuah insiden yang mengancam umat manusia dan juga umat hewan. Dan ya, pada video kali ini gue bakalan menjelaskan 5 sejarah mob yang paling mengerikan dan paling menyedihkan di Minecraft. Sebelum video ini dimulai, langkah baiknya kalian tekan dulu tombol like-nya, 7 like untuk video kali ini. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya yang berwarna merah itu agar berubah menjadi abu-abu. Gratis dan kalian bisa unsubscribe kapanpun yang kalian mau. Disclaimer, di video ini terdapat teori dan hipotesis beserta analisis dari gua. Oke, so ya guys, I think that's it. Jangan lupa follow my Instagram dikarenakan gua udah face reveal di sana. Di YouTube mungkin kedepannya, but I don't know. Let's get into the video itself. Intro. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might. Well, di peringkat kelima ialah makhluk yang paling dibenci di Minecraft dan seluruh player membenci ini termasuk gua. Yap, di peringkat kelima ialah Creeper. Namun, kenapa Creeper sampai masuk ke dalam peringkat 5? Apa sih hal yang menyedihkan atau sejarah yang menyedihkan dari Creeper? Menurut teori, Creeper ini bukanlah mob yang natural di Minecraft, yang berarti mob ini diciptakan oleh seseorang. Di sini di Creeper didesain enggak memiliki sesuara kecuali terkena hit dan jikalau ingin meledak atau suara mendesis. Di sini saat mereka berjalan mereka nggak mengeluarkan suara. Di sini warna dari kulit mereka itu berwarna hijau seperti warna rumput, dan yang paling mencolok ialah nama dari Creeper saat udah tersambar petir. Jikalau Creeper tiba-tiba tersambar petir, maka ledakan yang ditimbulkan itu jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya, dan damage yang diberikan juga jauh lebih tinggi. Dan nama dari Creeper tersebut ialah Charge Creeper. Kalian semua tahu kan arti charge itu apa? Intinya sesuatu yang berkaitan dengan elektrik atau electricity. Dan di sini bukankah aneh banget kalau sebuah mob yang katanya adalah mob natural itu memiliki nama Charge Creeper. Jadi di sini gue berasumsi bahwa Creeper ini diciptakan oleh seseorang, dan di sini terdapat sesuatu yang membuat Creeper itu menyerang orang tersebut. Dari raut wajah muka Creeper, kita semua tahu kalau Creeper itu memiliki raut wajah yang sedih. Dan kenapa? Itu udah pernah gue jelasin di video ini. Creeper tidak memiliki teman atau memiliki hal yang dia cintai, dikarenakan dia diciptakan oleh seseorang dan diprogram layaknya robot. Akan tapi dikarenakan malfunction, di sini dia malah menyerang semua orang. Di sini gue nggak mengetahui bahwa Creeper itu ingin berteman dengan orang tersebut dan mengekspresikannya dengan ledakan dikarenakan mereka tidak tahu, atau di sini Creeper emang ingin menyerang manusia dikarenakan mereka benci dengan buatan manusia sendiri, yaitu mereka. But I don't know man, it's just a theory. Dan ya, kita lanjut ke peringkat 4 sekarang. Creeper ini menarik banget, memiliki banyak banget hal unik dan juga menarik, seperti mengapa mereka takut kepada kucing dan lain-lain. So ya, kita lanjut aja ke peringkat keempat guys. Di peringkat keempat ialah makhluk raksasa berwarna putih dan juga mengerikan. Berlokasi di Nether, akan tapi sebenarnya pada awalnya mereka itu berlokasi di Overworld. Jadi di peringkat keempat ialah Ghast. Makhluk yang melemparkan bola api yang mematikan ini dahulunya pernah menjadi penghuni Overworld. Namun, kenapa mereka berada di Nether? Inilah sejarah dari mereka. Jadi pada zaman dahulu, Ghast itu hidup di Overworld sebelum manusia datang di Minecraft World ini. Di sini mereka hidup seperti biasa, namun mereka menciptakan banyak banget bencana dan musibah. Dikarenakan fireball yang mereka miliki, di sini mereka menyebabkan kebakaran besar di Minecraft World. Ini menyebabkan Nod sebagai pengguna Minecraft sendiri mengutuk mereka untuk diletakkan di neraka, atau lebih tepatnya di Nether. Di sini dengan raut muka mereka yang awalnya senang, awalnya happy, selalu tersenyum dan selalu senang, berubah menjadi raut muka yang sangat menyedihkan bagi sosok Ghast tersebut. Dikarenakan dia telah menyebabkan bencana dan di sini dia sedih. Dia diletakkan di tempat yang mengerikan dan juga kejam, yaitu di Nether. Tapi ya, Nod nggak salah sih, dikarenakan salah mereka sendiri ya kan yang meledakkan atau menghancurkan Overworld. Lagian ngapain juga sih meletakkan makhluk berwarna putih ini di Overworld? Nggak ada gunanya. Jadi di sini mereka memang pantas berada di neraka, dikarenakan makhluk mengerikan cocoknya di tempat yang mengerikan, apalagi dapat menyebabkan bencana seperti Ghast ini.
Bahkan dikarenakan tangisannya, Gas sendiri memiliki item yang spesifik untuk mereka, yaitu Gas Tears atau tangisan air mata dari Gas. Jadi ya untung aja sih mereka di Nether, kalau enggak kita yang bakalan KO man. Like really, mereka itu berbahaya banget. Virus zombie dimulai dan skeleton mulai bertebaran. Inilah salah satu tanda bahwa manusia akan punah. Dikarenakan ulah mereka sendiri, mereka menciptakan sebuah makhluk yang paling berbahaya dan mengancam kehidupan manusia, yaitu Wither. Dikarenakan Wither memberikan efek sesuatu yang dapat merubah mereka yang awalnya manusia menjadi zombie dan juga skeleton. Di sini para manusia yang dulunya hidup secara damai, aman dan tentram berubah menjadi monster yang mengerikan berwarna hijau, berubah menjadi tulang yang mematikan yang menembak teman mereka sendiri, dan juga zombie yang memakan teman mereka sendiri tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Di sini pikiran mereka telah digerogoti oleh efek dari Wither sehingga mereka tidak dapat berpikir apapun. Dan dikarenakan Wither telah berhasil mengubah mereka, di sini Wither tidak ingin menyerang mereka lagi dikarenakan mereka udah digolongkan sebagai pasukan dari Wither atau lebih dikenal dengan Undead Mob. Kisah mereka sangat menyedihkan dikarenakan beberapa golongan manusia yang berhasil lari dari Wither menuju ke Stronghold dan pergi ke The End itu selamat, sedangkan mereka di sini tidak mengetahui apa-apa sebagai rakyat jelata, orang yang ingin dilindungi, agar tapi mereka dikhianati oleh orang-orang tertentu yang harusnya memberikan keamanan untuk mereka. Dan ya, akhirnya umat manusia hampir punah. Dan dikarenakan virus zombie ini menyebar melalui udara, di sini umat manusia berhasil tersapu bersih. Mereka menjadi zombie atau sebagian menjadi skeleton. Dan di sini yang tersisa ialah rakyat-rakyat atau orang-orang perdesaan yang jauh dari virus, yang jauh dari hal yang berbahaya, dan orang-orang tersebut kita kenal dengan sebutan villager. Selalu berada di bawah air, pernah menaiki kapal akan tapi kapalnya ikut tenggelam. Di sini di peringkat kedua kita memiliki mob yang sama seperti zombie dan sama seperti skeleton dan juga memiliki satu golongan yaitu undead. Dan di peringkat kedua ialah drown. Kenapa drown memiliki kisah yang sedih? Dikarenakan sebenarnya drown ini awalnya ialah manusia. Dan di sini mereka berlayar mencari sesuatu agar dapat terselamatkan dari sebuah bencana. Di sini drown berlayar menuju ke Tuwerta harta karun yang dimana terletak di kapal mereka yang udah tenggelam atau di shipwreck. Di sini awalnya umat manusia diancam oleh sesuatu hal yang menyebabkan mereka harus mencari kekuatan agar mereka dapat bertahan dari ancaman tersebut. Dan yap, gue gak bakalan spoiler dulu dikarenakan bakalan gue jelasin di Ocean Monument Part 2 ya guys. Sabar. Gue tahu nanggung akan tetapi sabar. Sabar aja, oke? Di sini dikarenakan ancaman tersebut, umat manusia harus mengirimkan beberapa orang untuk mencari harta karun yang mereka maksud. Di sini mereka mengirimkan beberapa kapal untuk berlayar di lautan yang luas ini dan berlayar di lautan yang berbahaya ini. Dan di sini mereka menemukan peta harta karun dan ingin menuju ke tempat tersebut. Namun sayangnya dikarenakan virus yang menyebar ini, yang awalnya mereka adalah manusia, lama-kelamaan tubuh mereka berubah menjadi sosok yang aneh berwarna hijau yang sekarang kita kenal dengan zombie. Dikarenakan zombie tidak memiliki akal pikiran dan tidak memiliki kekuatan atau ability untuk mengontrol kapal, di sini kapal mereka tenggelam. Dan dikarenakan mereka yang awalnya zombie akhirnya tenggelam di dalam air, fisik dan wujud mereka berubah menjadi sosok lautan atau kita kenal dengan sebutan drown. Dan di sini sebagian dari mereka memegang Nautilus Shell yang merupakan salah satu alat atau resep untuk membuat conduit. Dan ingat, itu bakalan gue jelasin di Ocean Monument Part 2. Jadi sabar, santai guys. Jadi di sini tujuan mereka tidak terpenuhi dan mereka pun berubah menjadi sosok yang tidak pernah mereka inginkan, yaitu drown. Dan yap, sekarang kita lanjut ke peringkat pertama. Disiksa, dibunuh, dipotong, dijadikan bahan eksperimen. Dan di sini awalnya mereka adalah makhluk yang hidup secara natural. Dan yap, di peringkat pertama ialah sejarah dari Piglin. Awal dari mereka terbentuk itu sangat kejam dan sangat mengerikan. Di sini Piglin awalnya ialah sebuah babi normal yang nggak memiliki masalah, babi normal seperti biasanya. Namun dikarenakan umat manusia ingin mencoba-coba, mereka berhasil menciptakan portal yang seharusnya nggak mereka masuki, yaitu Nether Portal.
Dan di sini mereka tidak ingin langsung masuk ke dalamnya, dikarenakan itu merupakan tindakan yang bodoh. Jadi mereka memaksa babi-babi yang berada di world atau di overworld masuk ke dalam Nether ini. Dan tentu saja, kelompok babi-babi ini pasti akan sulit banget bertahan di Nether yang kejam dan juga mengerikan ini. Di sini mereka terpecah ke beberapa biome, Crimson Forest, Warp Forest, Nether Wastes, Soul Sand Valley, dan lain-lain. Dan di sini mereka berubah menjadi sosok yang mengerikan dan juga aneh. Ada beberapa babi yang memiliki reaksi yang aneh dan berubah menjadi piglin. Yang awalnya mereka babi, dikarenakan mereka memakan Nether Wart, mereka berubah menjadi piglin. Yang awalnya mereka babi, dikarenakan mereka memakan jamur-jamuran yang berada di Warped dan Crimson Forest, mereka berubah menjadi hoglin. Dan pada detik itu juga mereka memiliki dendam dan benci yang luar biasa mengerikan kepada umat manusia. Sebagian dari mereka berlatih menjadi sosok yang kuat dan hebat, yaitu Piglin Brood. Dan sebagian dari mereka berlatih menjadi sosok pemanah yang ahli, yaitu Piglin sendiri. Namun di sini mereka juga membenci Wither Skeleton. Kira-kira kenapa ya Piglin membenci Wither Skeleton? Apakah dikarenakan Wither Skeleton itu awalnya adalah... Ya, kalian bisa nonton di video ini guys. Sejarah Minecraft. Kapan lagi ya kan nontonnya di video ini guys? Jadi ya, itulah dia 5 mob yang memiliki sejarah atau masa lalu yang luar biasa kelam dan juga mengerikan. Dimulai dari makhluk yang ya biasa-biasa aja, ya kita kenal dengan sebutan creeper, diakhiri dengan makhluk yang disiksa, dibunuh, dipotong, dan juga dijadikan eksperimen oleh manusia sendiri. Jadi ya, coba kalian komen di bawah nomor berapa yang menurut kalian paling menarik, cerita mana yang menurut kalian paling menarik. Perlu kalian cantumkan ke otak kalian bahwa ini adalah teori, jadi nggak fix cerita aslinya, nggak, nih teori doang. Lebih tepatnya sih Mobis theory, tapi agak sedikit gue modif. But yeah, I think that's all for today. See you guys in the next video. Thank you for watching and bye. Peace.